menjadi agen perubahan dengan akhlak dan dakwah. Kondisi umat Islam kini. Umat Islam saat ini jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain dalam hal ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik. Umat Islam juga rentan dengan perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Dalam penerapan, banyak umat Islam yang belum memahami dan menerapkan ajaran Islam secara baik dan benar. Nah, agen perubahan. Untuk merubah kondisi umat Islam, diperlukan agen-agen perubahan yang membawa dua karakter. Yang pertama, solih, yaitu orang yang baik secara ilmu dan pengamalan serta berakhlak mulia. Yang kedua, muslih, yaitu orang yang bersedia menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, dua karakter ini sangat diperlukan untuk membawa perubahan kondisi umat Islam pada masa kini yang mana mereka sangat jauh dari kata beriman. Nah, menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Akhlak mulia, buah penerapan iman dan Islam. Maukah kalian kuberitahu orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, yaitu yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ibarat buah, akhlak bisa dinikmati oleh siapa saja, manusia, binatang, dan lingkungan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat 14 ayat 26-26. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak, yaitu satu kesatuan, meskipun dibedakan. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling sempurna keimanannya ialah yang paling baik akhlaknya. Nah, arti akhlak. Secara etimologi, akhlak memiliki bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Nah, secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar. Ini termasuk definisi akhlak oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Ibrahim Anis. Akhlak dan karakter. Akhlak merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhlak memiliki dasar dari iman. Iman mampu menjelaskan makna dosa dan takdir. Nilai tertingginya adalah ikhlas dan nilai terendahnya adalah dosa yang berakibat mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter. Karakter adalah konsep pendidikan budi pekerti yang muncul pada abad ke-18. Dasar dari karakter adalah moral. Moral tidak mampu menjawab makna dosa dan takdir. Nilai tertinggi dari moral karakter adalah kemanusiaan dan nilai terendahnya adalah keburukan dan penyesalan. Bahaya akhlak tercela. Akhlak tercela dapat menghapus pahala kebaikan. Yang mana dalam hadis riwayat Muslim berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut ialah umatku yang datang dengan pahala sholat, puasa, dan zakat, sedang ia telah mencela, menuduh, memakan harta, dan mengumpamakan daging, darah orang lain. Maka ia beri kebaikannya pada orang ini dan ini. Dan jika telah habis, ia menanggung keburukan mereka. Ia pun dilemparkan ke api neraka karenanya. Nah, dengan akhlak tercela ini, akhlak-akhlak tercela yang kita lakukan itu dapat menghapus pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan itu akan terhapus karena satu kesalahan, satu akhlak tercela yang telah kita lakukan. Nah, akhlak tercela itu menjadi penyebab kita masuk ke neraka. Seorang wanita masuk neraka disebabkan kucing yang ia ikat lalu tidak memberinya makan dan tidak membiarkannya mencari makan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini merupakan sedikit saja hal sepele. Kucing kita ikat, lalu kita lupa untuk memberinya makan dan lupa untuk membiarkannya untuk mencari makan sendiri dan kucing itu tersiksa. Nah, hal ini dapat menyebabkan kita masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan baik
apa hal yang kita lakukan, apakah itu termasuk perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk akhlak tercela atau bukan. Urgensi akhlak karimah. Buah dari penerapan ajaran Islam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak terpuji. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, indikator kesempurnaan iman. Mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Termaktub dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, paling berat timbangannya pada hari kiamat. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada al-mizan yang lebih berat dari akhlak mulia. Nah, akhlak mulia yang kita lakukan, walaupun hanya sedikit, itu merupakan timbangan yang paling berat pada hari kiamat. Dan orang yang memiliki akhlak karimah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kalian kuberitahu oleh orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa orang yang paling dia cintai dan paling dekat kedudukannya dengannya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim perlu berbondong-bondong untuk melakukan akhlak yang baik. Jangan sekali-sekali mendekati perbuatan tercela yang dapat menjauhkan kita dari surga, dapat menghapus segala amal kebaikan kita. Kita harus melakukan walaupun hanya sedikit perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain dan melakukan akhlak karimah. Ada beberapa akhlak utama. As-sidqu, yaitu jujur. Akhlak yang ditinggalkan adalah al-qazibu atau bohong. Akhlak yang harus kita tinggalkan adalah bohong. Bohong ialah menyembunyikan kebenaran dalam menyampaikan yang sebaliknya. Bohong termasuk ciri orang munafik. Orang mukmin tidak akan berbohong. Dan orang yang berbohong akan membuahkan khianat, ingkar janji, korupsi, dan dosa, serta menyeret ke neraka. Nah, jika kita melakukan sedikit saja perbuatan kebohongan, itu akan membawa kita terseret ke dalam api neraka. Maka dari itu, jangan sekali-sekali kita berbohong. Nah, jika kita terlanjur berbohong, kita harus segera meminta maaf kepada orang yang telah kita bohongi. Nah, akhlak yang harus kita utamakan yaitu asidku, yaitu jujur. Jujur ialah menyampaikan kebenaran, kebalikan dari berbohong. Seorang mukmin harus selaras antara perkataan dan perbuatannya. Nah, jangan mengada-ada perkataan kita, jangan mengada-ada perbuatan kita. Melahirkan akhlak yang jujur, melahirkan amanah, taubat, kebaikan, dan mendorong kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus melakukan sesuatu hal yang telah kita lakukan. Misalnya kita menyuruh orang untuk sholat, menyuruh orang untuk berpuasa. Kita jangan hanya menyuruhnya saja, kita harus membuktikannya dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, akhlak yang harus kita miliki selanjutnya adalah at-tawaduk, yang artinya rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lillahi awha ilayya an tawadu hatta ila nakhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Yang artinya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Nah, sikap rendah hati melahirkan rasa hormat kepada sesama, bersyukur kepada orang lain, mau belajar, dan memiliki kasih sayang. Nah, kebalikan dari tawaduk yaitu sombong. Al-kibru, akhlak yang harus kita tinggalkan. Sombong yaitu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Sombong itu memamerkan hal-hal yang kita punya.
Rasulullah SAW bersabda, tidak ada masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun hanya sebesar biji debu. Perbuatan sombong melahirkan sikap ujub, menghina orang lain, atau bullying yang sangat baik ditemukan di sekolah-sekolah, debat, membangkang terhadap kebenaran. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong, karena sombong dapat menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita tidak disenangi oleh teman-teman yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, sikap Ar-Rahman atau penyayang. Kasih sayang merupakan akhlak orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi oleh Allah. Muttafaq alaih. Sikap penyayang melahirkan sikap peduli terhadap sekitar, sayang kepada orang tua dan sesama, pemurah, dermawan, dan mudah memaafkan. Allah sangat menyayangi orang-orang yang penyayang, karena Allah juga memiliki sifat Ar-Rahmah. Nah, jika kita memiliki sikap Ar-Rahmah yang sudah tertanam di dalam hati kita juga akan mendapatkan hasil yang positif. Orang-orang akan lebih mudah dekat kepada kita. Kita akan merasa senang karena tidak menganggap orang lain itu sebagai orang yang menyayangi kita harus menyayangi jangan hanya manusia, tapi kita harus menyayangi seluruh hal-hal yang ada di alam semesta ini, lingkungan, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan lain sebagainya. Nah, menyayangi di sini itu menyayangi dalam konteks yang wajar. Jangan malah kita menyayangi lawan jenis lalu kita melakukan perbuatan tercela seperti pacaran, bahkan mendekati maksiat. Nah, lalu ada hal yang harus kita tinggalkan nih, kebalikan dari penyayang, yaitu pembenci dan pemarah. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah, lalu diulang 3 kali, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Memiliki sifat pembenci dan pemarah akan melahirkan permusuhan, hasad atau dengki, mencari-cari kesalahan orang lain, dan bahkan dendam. Nah, menjadi orang pembenci dan pemarah akan membuat hidup kita tidak tenang dan damai. Dengan adanya dendam dalam hati kita akan melihat orang lain dengan cara yang tidak bagus. Kita akan melakukan segala hal untuk membuat orang yang kita dendami itu akan tersiksa. Oleh karena itu, Rasulullah sangat melarang kita untuk marah, bahkan membenci orang lain. Selanjutnya, yaitu sifat al-adlu, yaitu adil. Adil yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sifat adil melahirkan sifat kesederhanaan, iktisad atau hemat dalam harta, waktu, dan tenaga, serta amanah. Nah, kita harus menempatkan sikap adil terhadap apapun yang kita miliki. Dan kebalikan dari adil yaitu zolim. Zolim yaitu al-zulmu, akhlak yang harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena zolim melahirkan sifat sombong, fitnah, menghina, memukul, mencuri, zina, dan korupsi. Zolim yaitu meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya atau melampaui batasnya. Jangan sekali-kali kita memberikan perilaku zolim kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita zolim kepada orang lain karena itu dapat membuat hidup kita tidak tentram dan kita akan mendapatkan dosa karena telah zolim terhadap orang lain. Nah, kita harus senantiasa adil dalam segala sikap dan segala pilihan. Jangan mementingkan diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan apakah keputusan yang telah kita buat itu adalah benar, sudah adil atau benar. Nah, selanjutnya ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak
Akhlak itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan ada akhlak dari makhluk. Makhluk di sini ada manusia, binatang, dan lingkungan. Nah, akhlak manusia itu yang pertama terhadap diri sendiri, yang kedua terhadap orang tua, dan terhadap sesama muslim, serta terhadap sesama umat manusia. Nah, sesama umat manusia ini tuh ya terhadap orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kepercayaan, yang tidak seagama dengan kita. Kita juga harus memiliki akhlak yang baik kepada mereka. Menjadi penyeru perubahan. Nah, kewajiban setiap mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Innallaha azizun hakim. Dan artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat ini menjelaskan kewajiban setiap muslim, yaitu menjadi penolong bagi muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengerjakan kebaikan, menyuruh kita untuk mengingatkan muslim yang lain untuk mengerjakan yang makruh, mencegah mereka dari perbuatan mungkar, melarang mereka, memperingatkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela, melakukan akhlak yang tercela, dan mengingatkan orang lain untuk selalu mendirikan sholat. Dan tentunya kita tidak boleh hanya mengingatkan saja, kita harus terlebih dahulu melaksanakan sholat, baru kita suruh orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya menunaikan zakat, dan kita harus senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah. Kita harus mengingatkan kepada semua umat muslim dan kepada teman-teman kita yang dekat untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak, jika kita ikhlas dalam melaksanakannya, kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, urgensi dakwah yang pertama, sebagai bukti keimanan dan saran memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat 9 ayat 71. Kedua, sebagai bukti kesolehan hamba Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam Quran surat 3 ayat 114. Yang ketiga, dakwah adalah ucapan dan perbuatan yang terbaik. Dalam Quran surat 41 ayat 33, sebagai jalan untuk mencapai umat terbaik, Quran surat 3 ayat 110, sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, Quran surat 3 ayat 104, dan dakwah untuk menggugurkan tanggung-jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Da'watu innasi lillahi bil hikmati wa mau'izatil hasanah hatta yaghfuru bit-taghuti wa yu'minu billahi liyukhriju min zulumatil jahiliyyati ila nuril Islam. Artinya, mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik,
sehingga mereka mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah, agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya Islam. Nah, dakwah yaitu mengajak manusia, mengajak umat Islam untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat-nasihat yang baik, menuntun mereka, membantu mereka untuk berada di jalan yang benar dan mengeluarkan mereka dari kesesatan. Adapun cara berdakwah, cara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berdakwah dengan cara serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat 16 ayat 125. Nah, hikmah di sini yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Pelajaran yang baik yaitu nasihat yang berasal dari hati yang tulus, serta membantah dengan cara yang paling baik yaitu dengan hujah yang kuat namun dapat diterima dengan lapang. Nah, hujah yang kuat ini yaitu sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Al-Quran. Nah, selanjutnya bahaya membiarkan kemungkaran. Nah, tujuan dakwah dalam Quran Surat 12 ayat 108 dan Quran Surat 16 ayat 125 dijelaskan bahwa tujuan dakwah adalah ilallah, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimatnya. Lalu inti dari dakwah ialah ajakan perubahan bagi manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, dakwah ini tuh bertujuan mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia kembali ke jalan kebenaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah yaitu membuat manusia berjalan dari kegelapan menuju cahaya. Dakwah mengangkat manusia dari kondisi zulumat, kegelapan menuju kondisi an-nur atau cahaya. Nah, zulumat yaitu kondisi jahil, yaitu bodoh, melakukan perbuatan maksiat, bakhil, dan ar-raqabah, ke jalan an-nur yang penuh dengan ilmu, taat, syahih atau dermawan, serta al-huriyah. Adapun etika dalam berdakwah, nah kita harus memperhatikan juga etika yang kita lakukan dalam berdakwah. Jangan kita memaksa orang-orang untuk melakukan apa yang kita dakwahi, jangan memaksa mereka untuk selalu melakukan apa yang telah kita sampaikan. Nah, di sini dakwah dilakukan untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dakwah bukan untuk mencari keuntungan dan mengikuti pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Nah, jangan lakukan dakwah untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus melakukan dakwah untuk kepentingan umat, kemaslahatan umat, untuk mengajak umat manusia, umat Islam, menuju Allah Subhanahu wa taala. Inti dakwah ialah mengajak dan menyeru dengan lemah lembut, argumentatif, dan bukan menghakimi seseorang atau sekelompok orang. Dakwah memberi kabar gembira, bukan menakut-nakuti, memberi kemudahan dan bukan untuk mempersulit. Serta dakwah dilakukan secara bertahap, penyadaran, lalu pemahaman, dan amal. Dalam berdakwah, kita harus memperhatikan etika-etika kita. Kita harus menyampaikan dakwah dengan muka gembira, menyampaikan dakwah dengan kalimat yang baik, yang positif, bukan kalimat yang menakut-nakuti mereka. Semakin baik penyampaian dakwah kita, maka orang akan semakin senang melihat hal yang kita sampaikan. Mereka akan terbuka hatinya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun sosok juru dakwah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang dan malam, sembunyi dan terang-terangan, menggunakan berbagai metode. Walaupun pengikutnya sedikit, tetapi ia telah sukses menjalankan misi dakwahnya. Lalu, Mus'ab bin Umair R.A., pemuda populer kaya raya, diutus ke kota Madinah.
Dengan kecerdasan dan akhlaknya, ia berhasil mengislamkan sebagian besar penduduk Madinah. Ia sukses walaupun harus meninggalkan kekayaannya. Nah, Indonesia juga tidak kekurangan juru dakwah seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asyari, Agus Salim, Hamka, M. Natsir, dan lainnya. Nah, kita sebagai agen perubahan, sebagai pemuda-pemudi, harusnya juga lebih mementingkan dakwah. Nah, misalnya upload di sosmed mengenai pentingnya sholat dan sebagainya. Itu tuh merupakan langkah kecil kita untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajak umat manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperlihatkan perbuatan umat Islam benar. Jangan membuat kemaksiatan dengan mencoreng nama baik umat Islam.